Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar antum hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dan siap untuk belajar. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar matematika. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita akan belajar tentang penjumlahan. Nah, penjumlahan ini ada dua cara. Ada dengan cara panjang dan dengan cara pendek. Nah, kita belajarnya satu-satu dulu ya, teman-teman. Yuk, ikuti pembelajaran berikut. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mempelajari penjumlahan bilangan dengan cara panjang. Teman-teman, sebelum kita melakukan penjumlahan bilangan, kita harus mengenal terlebih dahulu nilai tempat suatu bilangan tersebut. Sekarang coba perhatikan bilangan berikut. 325. Nah, ada satuan, puluhan, ratusan. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, 5 sebagai angka satuan, maka nilainya yang menempati puluhan, nilainya adalah 20. Dan 3 yang menempati ratusan, nilainya adalah 300. Jadi 325 sama dengan 300 ditambah 20 ditambah 5. Nah, sekarang coba kita contohkan dengan soal. Nah, sebagai contoh, coba teman-teman perhatikan. 123 ditambah 456. Nah, teman-teman harus menjumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Jangan sampai terbalik ya. Sekarang coba kita kerjakan sama-sama ya. Oke, 123. Nah, kita pecah dulu dia. 1 menempati angka ratusan, berarti kita tulis dia nilainya 100. Sedangkan 2 menempati puluhan, maka nilainya adalah 20. Dan 3 menempati satuan, maka nilainya adalah 3. Nah, kemudian 456. 4 menempati ratusan, nilainya adalah 400. 5 menempati puluhan, nilainya 50. Dan 6 menempati satuan, maka nilainya adalah 6. Nah, sekarang kita jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkan, kita harus ingat teman-teman, yang kita jumlahkan pertama sekali itu adalah yang paling kanan, atau yang kita jumlahkan pertamanya itu adalah satuan, baru lanjut puluhan dan ratusan. Oke, sekarang kita perhatikan. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Kita tulis 9 di bawahnya. Kemudian 20 ditambah 50 sama dengan, nah kita jumlahkan dulu nolnya. 0 ditambah 0 hasilnya 0, kita tulis di bawahnya 0. 2 ditambah 5 hasilnya 7. Jadi nilainya 70. Lanjut, kita jumlahkan ratusannya. 100 ditambah 400. Nah, 0 ditambah 0 juga kita tulis 0 ya teman-teman. Lagi 0 ditambah 0, tulis 0 lagi. Kemudian 100.
Jadi penjumlahan 123 ditambah 456 sama dengan 500 ditambah 70 ditambah 9 atau kita jadikan dia bilangan. Nah, 500 itu menempati ratusan, berarti nilainya 500-an. Kita tulis 5 di tempat ratusan. Kemudian 70 itu menentukan bahwa dia 7 itu adalah puluhan. Sedangkan 9 dia adalah satuan. Jadi hasilnya adalah 579. Nah, paham kan teman-teman? Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, Ustazah punya contoh soal yang kedua. 257 kita tambah dengan 318, berapa hasilnya ya? Nah, kita jumlahkan dengan cara panjang. Nah, oke teman-teman, langkah pertama kita rubah dulu dia menjadi bentuk nilai tempat. Nah, 257. Nah, 2 menempati angka ratusan berarti kita tulis 200. 5 menempati puluhan jadi nilainya adalah 50. 7 menempati satuan nilainya adalah 7. 3 menempati ratusan nilainya adalah 300. Sedangkan 1 menempati puluhan, 8 itu menempati satuan. Oke, sekarang kita jumlahkan sama dengan yang tadi ya teman-teman. Kita jumlahkan dulu satuannya. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Nah, kita tulis dulu 15 di bawahnya. Kemudian 50 ditambah 10 sama kayak tadi ya teman-teman. 0 tambah 0 kita tulis 0-nya di bawah. 5 tambah 1 6. Jadi hasilnya 60. Kemudian 200 ditambah 300. Nah, 0-nya dulu kita jumlahkan. 0 tambah 0 tulis 0. 0 ditambah 0 tulis 0. Jadi 2 ditambah 3 5. Jadi hasilnya 500. Nah, dari hasilnya sekarang coba teman-teman perhatikan. Di satuannya itu ada 15. Berarti itu bukan satuan ya teman-teman. Ada dua nilai tempat. Ada satuan dan ada puluhan. Nah, sekarang kita pecah lagi dia. Nah, 500-nya kita turunkan, 60-nya juga. Nah, yang 15 ini kita pecah. Satunya merupakan puluhan, berarti kita tulis 10. Dan 5 merupakan satuan, kita tulis 5. Nah, sekarang sudah ada 60 dan 10. Nah, karena dia sama-sama puluhan, boleh kita jumlahkan atau kita gabung ya teman-teman. Nah, 60 ditambah 10 sama dengan 70. Nah, kita turunkan lagi dia. 500 ditambah 70 ditambah 5. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan nilai tempatnya. Nah, 500 itu menunjukkan angka 5 itu terletak pada nilai tempat ratusan. Nah, kita tulis 5-nya. Kemudian 70 nilainya adalah 70-an atau dia termasuk 70 itu dikatakan 70-an. Kemudian ditambah 5 satuan. Jadi hasilnya adalah 575. Nah, bagaimana teman-teman Ustazah? Apakah antum sudah paham? Mudah-mudahan teman-teman semua paham ya. Nah, untuk latihan dan tugas teman-teman di rumah, jangan lupa dikerjakan ya teman-teman. Nah, ini ada tugas dari Ustazah untuk teman-temannya. Coba teman-teman perhatikan.
Nah, ini dia tugas teman-teman di rumah. Ada 3 ya. Tugas yang pertama, jumlahkan hasil 163 ditambah 235 dan 231 ditambah 382. Jangan lupa digunakan cara panjang ya teman-teman, seperti yang telah Ustazah contohkan tadi. Nah, yang ketiga, latihan di modul halaman 41. Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, jangan sampai lupa bikin tugas dan jangan lupa jaga kesehatannya. Tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.